Batin Arman menangis saat kapal bunga kuning meninggalkan dermaga Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 13 November 1974 pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana tidak, Yuli, kekasih yang sangat dicintainya, belum beranjak sedikit pun dari tempat berdiri di pelabuhan. Tampak melambaikan tangan sambil menitikkan bulir air mata, mengantar meninggalkannya di senja itu. Dan ternyata hari itu adalah di mana terakhir mereka bersama. Sejak saat itu Arman tidak lagi bertemu. Senja yang muram disertai gerimis. Ternyata hari terakhir Arman melihat sosok kekasih pujaannya. Sudah berulang kali Yuli bersamanya di dermaga tua itu. Dan saat terakhir senja ini adalah kali ketiga Arman diantar saat pulang kampung ke Jogja. Setiap kali dia datang berkunjung ke kotanya di Mataram, saat pulang pasti diantar Yuli naik Sidomo, gerobak yang ditarik oleh kuda menuju pelabuhan kapal laut Lembar. Biasanya, begitu naik dek kapal, Yuli langsung pulang menaiki angkutan kota. Jika kapal berangkat dan Arman menengok ke pelabuhan, pastilah Yuli sudah tidak ada lagi di sana. Tapi kali ini Yuli tampak aneh. Dia ternyata tidak langsung pergi, tapi justru dia membisu sambil menitikkan air mata. Mukanya terlihat sangat sedih dan gundah gulana. Benak Arman yang dipenuhi pertanyaan, hanya tersisa rasa penasaran yang mengganjal. "Apa yang kau risaukan, sayang?" gumamnya. Beberapa bulan setelah itu, Arman mendengar kabar bahwa Yuli meninggal dunia. Kabarnya Yuli meninggal mendadak tanpa melewati proses sakit sama sekali. Dan untuk memastikan kebenaran berita tersebut, Arman segera berangkat ke Mataram dengan bis melalui Denpasar, Bali. Sesampainya di Padang Bay, Bali, kapal terakhir yang ada baru saja berangkat meninggalkan dermaga. Karena tidak ada lagi kapal setelah itu, maka dengan terpaksa Arman menginap di pelabuhan. Dia check-in di losmen Akasia di sebelah barat pelabuhan Padang Bay. Besoknya, dia akan berangkat naik kapal pertama, Bunga Nusantara, yang berangkat sekitar pukul 9 pagi. Diperkirakan sampai pelabuhan Lembar pukul 1 siang. "Dari mana, Mas?" tanya seorang lelaki saat Arman bersantai di luar losmen. Lelaki yang mengaku seorang fotografer itu tampaknya butuh teman ngobrol. Dengan kamera khas, juru foto profesional itu ternyata bekerja untuk harian Mataram Pos, Nusa Tenggara Barat. Dan pria itu ternyata mengenal baik Yuli. Arman yang memancing obrolan tentang Yuli membuatnya mengakui kenal akrab dengan sosok kekasihnya. Perbincangan pun mengalir tentang Eka Zulia Pratiwi, seorang penyanyi yang cukup banyak diketahui orang. Bisa dibilang cukup punya nama. Aldi, sang fotografer di bidang seni budaya dan musik itu mengaku pernah melakukan sesi foto untuk Yuli di Senggigi. Memang, selain seorang penyanyi, Yuli menjadi foto model fashion, juga pernah menjadi iklan wisata daerah. Tubuhnya yang estetis dengan tinggi badan 168 cm dan bobot 47 kilo sangatlah ideal bagi seorang gadis model. Dan memang benar, dari banyak kisah yang diceritakan, Aldi memanglah akrab dan dekat dengan Yuli. Selain karena sering memotret, dia juga mempunyai bisnis kembang hias dengan ibunda Yuli. Maka dari itu, Aldi sering ke rumah Yuli yang tidak jauh dari bandara regional setempat. Aldi juga cukup dekat dengan Insinyur Hari, ayah dari Yuli yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Selain itu, Aldi sangatlah luas dalam bergaul. Sehingga bukan hanya Yuli yang akrab dengannya, beberapa artis di daerahnya juga dekat dengannya, termasuk anak gubernur yang menjadi Miss NTB di tahun 1977 hingga 1979. Dari seringnya datang ke rumah, keakrabannya dengan Yuli membuat dia dianggap sebagai kawan paling dekat. Yuli sering menumpahkan curahan hati pada Aldi, sehingga Aldi paham betul dengan perjalanan hidup sang fotomodel. Memang betul, Yuli telah meninggal dunia, ucap Aldi.
Dia melanjutkan kalau kematian itu sangatlah misterius, sebab mendadak dan tidak diketahui penyebabnya pasti. Aldi tampak lesu mengenang sosok Yuli. Dia pun bercerita banyak tentang kebaikan Yuli sebagai pekerja seni. Selain itu, Aldi berkisah kalau pernah menulis panjang lebar tentang profil Yuli di korannya. Bahkan selepas meninggal, dia juga menulis tentang perjalanan karir Yuli, bertajuk In Memoriam. Setelah bercerita banyak tentang sosok Yuli yang bagus-bagus, Aldi juga bercerita tentang pribadi Yuli dalam perjalanan cintanya. Hal yang dicurahkan ketika Yuli dalam kegundahan. Dengan gaya seorang wartawan, Arman memancing agar Aldi terus bercerita, mengulas perjalanan hidup kekasihnya. Yang sampai detik itu, Aldi belum tahu bahwa dia adalah orang spesial bagi almarhumah Yuli. Secara sadar, dan sebelumnya meminta maaf pada almarhumah, Aldi mulai menceritakan tentang kisah yang lebih pribadi. Kisah cinta yang menjadi rahasia. Entah kenapa, kali ini dia menuturkan pada Arman, seorang yang baru saja dikenalnya. Seperti ada dorongan kuat untuk membuka setiap kisah Yuli, dan cerita itu mengalir begitu saja. Yuli mengaku telah kehilangan kegadisan di saat masih kelas 3 SMA. Keperawanan itu direnggut oleh Alfian, seorang anak pejabat penting di NTB, yang pada akhirnya meninggalkannya ke luar negeri. Saat hamil menginjak usia 3 bulan, Yuli menggugurkan kandungannya pada seorang dokter di kawasan Jakarta Pusat. Alfian tidak mau bertanggung jawab dan lepas tangan. Walau pemuda brengsek itu tahu bahwa benih tersebut terlahir darinya saat merayakan acara tahun 1972 di Senggigi Resort. Tega kamu, Mas, ucap Yuli usai pengguguran janin. Dengan alasan belum siap, Alfian menyuruh agar Yuli bersabar. Kelak jika waktunya sudah tiba, dia berjanji akan menikahi Yuli. Namun rayuan itu hanyalah omong kosong belaka. Alfian yang telah mendapatkan kepuasan meninggalkan Yuli begitu saja. Bahkan dalam surat terakhirnya, Alfian memutuskan cinta sepihak. Secara terang-terangan, dia tidak lagi mencintai Yuli. Bahkan pria hidung belang itu mengaku kalau sudah punya seorang pengganti di Baltimore, Amerika Serikat. Yuli mengaku terpukul dan sangat bersedih menghadapi kenyataan itu. Terang Aldi yang membuat Arman semakin penasaran dan tercekam. Meski begitu, Yuli mencoba tetap tenang dan bersikap biasa-biasa saja, sehingga ayah ibunya tidak tahu menahu masalah yang dihadapi. Bahkan sampai sekarang pun, orang tuanya tidak pernah mengetahui. Karena ketabahan hatinya, lama-kelamaan Yuli mampu melupakan Alfian sebagai cinta pertamanya. Dia bangkit dari keterpurukan. Sambil berkuliah, Yuli mulai menjalani hidup sebagai seorang penyanyi di hotel-hotel berbintang, yang kemudian merambah menjadi seorang model. Sejenak Aldi menghentikan kisahnya. Dia menenggak air bersama sebuah pil, mungkin obat, mungkin juga multivitamin. Namun Arman tidak menanyakan dengan pasti. Dia hanya terdiam menunggu sahabat barunya itu kembali berkisah. Lalu, apa yang dialami Yuli kemudian? Pancing Arman. Setelah beberapa menit belum juga Aldi berucap. Dan cerita tentang sosok Yuli pun kembali mengalir. Setelah putus dari cinta pertama dan hilang kegadisannya, Yuli bertemu dengan seorang sosok yang mampu bangkitkan kembali gairah hidup. Sosok tersebut adalah seorang pelukis potret post-impresionis dari ASRI, atau Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Dia memanggilnya dengan nama Ferosi. Perkenalannya itu berlangsung di pemandian alam Narmada, situs peninggalan Raja Karangasem di Mataram. Pemuda tersebut mandi bersama salah satu pekerja museum Purbakala Lombok, yang secara kebetulan orang tersebut dikenal oleh Yuli. Dengan santun, pelukis potret itu memperkenalkan dirinya pada Yuli. Dari sanalah terjadi obrolan panjang dan mulai ada keakraban. boleh juga, tapi yang bagus ya, ucap Yuli saat pemuda tampan itu hendak melukisnya. Yuli pun sepakat untuk dilukis potret.
dan mereka pun janjian bertemu di rumah Julie. Julie merasa puas dengan hasil lukisan Ferozzi, sebuah foto diri yang dibuat dengan cat minyak, bergaya ala lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Bedanya, kalau potret Mona Lisa dengan senyum yang misterius, sementara foto Julie diakui sebagai sosok wanita yang memiliki mata misterius. Misterius bagaimana, Bang? Tanya Julie sambil tersenyum genit. Ferozzi menatap mata Julie dengan pandangannya yang teduh, seolah mencari sesuatu yang berada di dalamnya. Mereka pun saling tersenyum. Itulah sebuah awal munculnya benih-benih kasih. Namun belum ada yang mengungkap, dan hanya saling memberi isyarat, menunggu waktu yang tepat untuk mengurai perasaan yang muncul. Setelah melukis potret yang membuat Julie bangga, Ferozzi makin sering memberi perhatian khusus pada Julie. Mereka pun sering janjian hingga jalan bareng. Dari peluang yang diberikan Julie, pada akhirnya Ferozzi mengungkapkan perasaannya. Kejadian itu dicatat di dalam buku diarinya. Dia tidak akan pernah melupakan di saat senja yang indah, di mana waktu itu Julie usai pemotretan bersama Aldi. Dia dijemput oleh Ferozzi dengan mobil dari sebuah rental. Saat di tengah jalan, tiba-tiba mobil dihentikan dan Ferozzi menyuruhnya turun. Kenapa dengan mobilnya, Bang? Tanya Julie heran, karena menurutnya tidak ada yang membuat mobil itu macet. Dengan raut bersedih, Ferozzi turun terlebih dahulu, lalu menuju ke arah belakang mobil. Karena merasa penasaran, Julie segera mengikutinya turun. Namun dia sangat terkaget saat membuka pintu mobil. Tampak Ferozzi sudah jongkok dengan setangkai bunga mawar di genggamannya. Yul, ini adalah tanda cintaku padamu yang tulus. Apakah kamu juga merasakannya? Ucap Ferozzi. Tanpa terasa, Julie meneteskan air mata. Dia tersenyum dan mengangguk pasti. Kisah percintaan mereka pun dimulai. Hari-hari dilewati Julie dengan penuh kebahagiaan. Dia merasa cocok dengan sikap Ferozzi yang perhatian dan penuh keromantisan. Julie sangat bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Hingga di puncak asmara yang mereka jalin, diputuskanlah untuk segera menikah. Mulanya, orang tua Julie menyambut baik kehadiran Ferozzi. Mereka berdua memberi restu pada hubungan Julie, di mana mereka mengira adalah Ferozzi adalah seorang bujangan. Julie yang tahu kalau si pelukis pujaannya sudah beristri, sengaja tidak menceritakan pada kedua orang tuanya. Dia takut ayah ibunya akan bertindak keras jikalau tahu. Hubungan itu pastilah dilarang. Ferozzi pasti akan diusir dengan kasar dari rumah, bahkan bisa-bisa akan dihakimi. Dan yang pasti, Julie akan diharamkan bertemu dengan laki-laki yang berasal dari Sumatera dan tinggal di Jogja itu. Tapi rahasia yang disimpan pada akhirnya terbongkar juga. Pada suatu hari, ibu Julie mendapatkan sebuah surat gelap, yang tentu isinya menceritakan tentang Julie yang terlahir sebagai wanita idaman lain. Karena Ferozzi sudah mempunyai keluarga di Jogja, tapi Julie hadir dan merusak kebahagiaan keluarga kecil tersebut. Apa benar isi dari surat tersebut, Yul? Tanya sang ibu. Julie hanya terdiam. Pikirannya diselimuti rasa kalut yang berkecamuk. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Jawablah dengan jujur, Yul. Jika memang benar, hentikan hubungan yang kalian jalani sebelum terjerumus lebih jauh. Dan aku akan meredam amarah ayahmu. Tutur sang ibu, seolah yakin kalau surat itu memang benar adanya. Julie tidak menjawab. Dia semakin bingung dengan apa yang harus dilakukan. Haruskah berbohong demi cintanya, ataukah jujur tapi menyakitkan? Maaf, Bu. Aku akan keluar sebentar. Ucapnya sambil bangkit dan beranjak keluar rumah. Dia tidak peduli dengan ibundanya yang terus berteriak memanggil.
berharap kalau penjelasan dalam surat tersebut tidaklah benar. Gerimis datang saat Julie turun dari motor ojek. Dia mendatangi tempat di mana Ferozi tinggal selama berada di kotanya. Yul, kamu kenapa? Ferozi terkejut saat membuka pintu. Tidak biasanya gadis yang ia sayangi datang di jam segitu. Dia pun menyuruh masuk kekasihnya dan menutup pintu kembali. Suara petir menggelegar, menandakan hujan akan turun lebih deras. Dengan penuh kecemasan, Julie menceritakan tentang surat yang diterima oleh ibunya. Melihat Julie panik, Ferozi pun mendekap dengan erat. Mencoba memberi ketenangan dan mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Mungkin ada orang yang iri dengan hubungan kita, ucap Ferozi lirih. Dekapan itu semakin erat ketika suara geledek datang sangat keras, disusul mati lampu dan hujan benar-benar turun. Tangan mereka saling menggenggam erat, saling menghangatkan dan memberi ketenangan. Bisik janji setia terlontar dari mulut manis dua sejoli yang bukan muhrim. Dan entah siapa yang memulai lebih dulu, ciuman demi ciuman mulai mendarat dan saling serang. Yuli lupa bahwa dia pernah tersakiti oleh Alfian. Dan dalam siang yang gelap itu, kejadian di masa lalu kembali terulang. Dingin telah membawa setan mempermainkan nafsunya. Perzinahan yang terjadi tidak membuat Julie menyesal. Namun setelah kejadian itu, Ferozi memutuskan untuk menikahi Siri Julie. Entah apa yang membuatnya tergila-gila pada Ferozi, sehingga mengharuskan menyerahkan segalanya. Julie juga berpikir, jikalau dia hamil dan memiliki anak, tentu akan lebih membahagiakan. Dan juga kedua orang tuanya pasti akan menyetujui. Di satu sisi, Ferozi terus berpikir keras tentang jalan keluar yang harus ditempuh. Dia tidak main-main dengan Julie. Ada rasa kebahagiaan tersendiri kala berdekatan dengan Julie. Dan itu tidak ia rasakan ketika bersama istrinya yang sah. Cinta itu sangat kuat, melebihi cinta pada keluarganya. Tapi jalan keluar itu belum juga ia temukan. Setidaknya ia sudah bahagia karena Julie sudah menjadi istri sah secara agama. Tapi dia ingin lebih dari itu. Ingin memperlihatkan pada umum bahwa mereka memang berjodoh. Hari mendekati malam ketika Julie tiba di rumah. Ferozi yang mengantarkan langsung kembali pulang. Begitu pintu rumah dibuka, dia terkejut bukan kepalang karena orang tuanya sedang menunggu. Aku mendidikmu sebagai anak gadis yang benar, bukan sebagai perebut suami orang. Ucapan ayahnya membuat Julie tertekan. Rupanya surat gelap itu kembali datang. Bukan 1, 2, tapi lebih dari 6 surat berada di atas meja. Yang rupanya, si penulis adalah istri dari Ferozi di Yogyakarta. Bahkan ada yang diselipi foto keluarga di salah satu surat. Di situ tampak keharmonisan Ferozi bersama sang istri dan anak sematawayang mereka. Julie pun diadili oleh orang tuanya. Hampir saja tamparan ayahnya mendarat saking terbawa emosi. Beliau menganggap kalau Julie telah merusak rumah tangga orang lain yang sudah berbahagia. Ayahnya merasa dipermalukan. Meski amarah sang ayah sangat berapi-api, namun Julie tetap membela dirinya. Dengan jujur dia mengaku bahwa sangat berat jika berpisah dengan Ferozi. Selama bersama pria itu, dia merasakan sangat tersanjung dan berbahagia. Kamu telah melakukan hal keliru, Yul. Apakah tidak ada laki-laki lajeng yang lebih pantas untukmu? Ibu berucap dengan nada yang masih tenang. Julie terus beralasan bahwa cinta adalah tentang perasaan. Kalau hati sudah menambatkan pilihannya, maka akan susah untuk dicegah.
biarpun pada seorang yang dianggap tidak layak. Ingatlah Yul, cinta bukan satu-satunya dalam kehidupan. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, maka kamu akan tahu apa yang seharusnya kamu perbuat dalam hidup. Semua pilihan ada dalam dirimu sebelum semuanya terlanjur, Yul. Ibunya bertutur panjang, berharap Yuli berpikir jernih. Sementara itu ayahnya yang sudah mulai tenang hanya terdiam. Tambahnya sudah bisa mengondisikan keadaan. Karena bagaimanapun Yuli adalah anaknya. Beliau tidak ingin jika harus kehilangan putri kesayangan. Karena keberadaan Ferosi sangat mendalam masuk ke hati, secara sembunyi-sembunyi, Yuli melanjutkan hubungan mereka. Yang pada akhirnya terjalinlah cinta yang aneh, cinta yang tertutup dan tersembunyi selama berbulan-bulan. Memang mereka sangat jarang bertemu, tapi hubungan lewat surat menyurat sangat aktif dan makin hari makin kuat. Yuli mengaku sangat nyaman dengan Ferosi, tapi buah hati yang dinanti tidak juga hadir. Lain hal dengan cinta pertamanya. Justru janin yang tidak diinginkan sangat mudah bersarang di rahim. Ferosi sendiri terus memberikan keromantisan pada Yuli. Tentang istri pertamanya, dia menyatakan kalau harus siap di madu. Ferosi mengungkapkan kalau dia siap tinggal di Lombok dan di Jogja demi 2 istri yang akan selalu dicintai. Seharusnya Ferosi bersyukur karena memiliki istri sayang pemaaf. Perempuan yang telah memberinya seorang keturunan itu ikhlas dengan suratan takdir. Meski hatinya sakit, tapi dia menjalani dengan sabar. Memang, pernikahan mereka dulu tidak didasari cinta. Karena orang tua Ferosi menjodohkan mereka demi sebuah janji. Meski begitu, Ferosi mampu membangun cinta setelah pernikahan. Dia juga memberikan tanggung jawab penuh pada keluarga kecilnya. Dan bagi Ferosi, hadirnya Yuli adalah sebuah kebahagiaan yang lebih dari itu. Dia benar-benar merasakan cinta yang sempurna. Tentang keputusan di madu, Yuli pun siap. Cinta telah membutakan akal sehatnya. Dan seharusnya ajaran agamalah yang menjadi jawaban. Sehingga dia akan menerima dengan penuh kebenaran dan penuh ketenangan. Namun sayang, di balik keputusan yang sudah bulat, sang ayah justru menentang dengan sekuat tenaga. Terutama saat datang surat dari istri Ferosi yang meminta agar orang tua Yuli mencegah hubungan asmara yang terjalin. Dia sangat menghibah agar Yuli dinasihati dan mau meninggalkan Ferosi. Bukannya semakin maju demi mendapat pengakuan sah, karena penyesalan datangnya di belakang. Karena Yuli terus membangkang nasihat orang tuanya, sang ayah mengancam akan menghabisinya jika terus melanjutkan hubungan dengan Ferosi. Sikap yang semula tidak ingin kehilangan anak yang sangat disayangi berubah prinsip karena surat demi surat dari istri Ferosi. Sang ayah merasa kalau Yuli telah membuat ibu dan anak menderita. Sehingga sang ayah mengancam seperti itu. Beliau menggertak, daripada membuat malu, lebih baik anaknya dihabisi agar nama baik keluarga tidak tercemar. Apalagi ayahnya seorang insinyur yang terpandang di Lombok. Para pejabat pun sangat hormat pada beliau. Itulah yang membuat sang ayah sangat berhati-hati dengan ulah anaknya. Jangan sampai mencederai nama baiknya. Di akhir cerita, Aldi bertutur, kalau beberapa bulan setelah berkeluh kesah padanya, Yuli mengembuskan nafas terakhir. Dan dimakamkan di Peraya, Lombok Tengah yang merupakan makam keluarga. Aldi pun ikut mengantarkan jenazah Yuli bersama ratusan pelayat lain. Anda sendiri, apa hubungan Anda dengan Yuli? Tanya Aldi pada Arman. Arman belum menjawab pertanyaan itu. Setelah tercenung dengan nada berguncang, dengan mulut yang keluh, dia berusaha menceritakan apa adanya pada Aldi. Tapi semua kenangan yang melintas bersama Yuli membuatnya tidak mampu berucap sepatah kata pun.
Dia malah menangis saat yakin kalau Julie, kekasihnya, telah meninggal dunia. Saat suasana sedikit membaik, Arman mengusap air matanya yang mengenang tipis. Dia pun mengakui bahwa sosok Ferozi yang baru saja diceritakan adalah dirinya. Akulah Arman Ferozi, pelukis yang telah beristri dan merajut kebahagiaan dengan Julie. Itulah aku, orang yang dikisahkan Julie padamu. Pengakuan itu membuat Aldi bimbang. Dia tidak tahu harus bagaimana meminta maaf pada Arman, orang yang telah dia ceritakan sebagai tokoh utama dalam kehidupan almarhumah Julie. Arman mengaku kalau mengetahui kematian Julie dari kawannya yang bekerja di museum purbakala. Saat mengabari, kawannya itu belumlah yakin 100% kalau Julie meninggal. Sebab dia mendengar kabar dari cerita kawannya, bukan melalui koran maupun berita radio setempat. Begitu bertemu Aldi, Arman merasa benar-benar yakin tentang kekasihnya yang telah tiada. Aldi memang bersahabat baik dengan almarhumah. Itu terbukti dari kisah yang diceritakan tadi, sama sekali tidak ada yang dikurangi. Besok, tolong antar aku sampai makam Julie, kekasihku yang akan aku cintai sampai kapanpun. Aldi yang sedang tidak ada jadwal kerja menyetujui permintaan Arman. Dia akan mengantarkan sampai ke makam. Dengan air mata yang mengering, Arman membacakan sejumlah ayat suci Al-Quran dan berdoa untuk Julie. Dia berharap Tuhan mengabulkan doanya, di mana dia meminta agar dosa-dosa almarhumah semasa hidup diampuni, sehingga sampai ke pintu surga yang damai dan membahagiakan di sisi Tuhan yang Maha Agung. Aldi juga berkonsentrasi penuh seperti yang dilakukan Arman. Dia sangat khusyuk mendoakan sahabatnya. Memang, selama berhubungan dengan Julie, tidak ada satupun kawan maupun sahabatnya yang diperkenalkan dengan Arman. Sehingga Arman tidak tahu siapa saja orang terdekat Julie, termasuk Aldi. Walaupun sering antar jemput Julie, tapi Arman tidak pernah sekalipun masuk dan berkenalan dengan kru apapun. Tidak terasa dan di luar kesadaran mereka, ternyata senja mulai merangkak. Mentari semakin menghilang. Tampak warna menguning di ufuk barat yang mencekam batin mereka. Sementara itu, suara ayat suci mengyang dari surau dan masjid kota Praya, menandakan kalau azan maghrib tidak lama lagi akan berkumandang. Aldi bangkit terlebih dahulu, lalu memandang makam dengan tatapan sayu. Sementara itu, dengan segenap rasa kasih, Arman mencium batu nisan berulang kali. Dia menciumi nama Julianti dengan penuh penyesalan. Menyesal karena belum menyempurnakan kebahagiaan Julie, dan menyesal karena di detik terakhir dia tidak bertemu kekasihnya itu. Arman berpamitan lalu bangkit. Sambil melangkah, dia melambaikan tangan tanda perpisahan. Mereka pun meninggalkan makam seiring azan maghrib bergema, kembali ke kota Mataram dan menginap di rumah Aldi. Arman yang berniat menemui orang tua Julie di Selaparang dilarang oleh Aldi. Menurut Aldi, orang tua Julie masih dalam keadaan berduka. Pasti akan marah besar jika melihat kehadiran Arman. Sehingga dia menyarankan agar Arman menunggu hingga waktunya tepat, barulah bersilaturahmi. Keesokan harinya, dengan perasaan berat hati, Arman meninggalkan kota kekasihnya untuk kembali ke Yogyakarta. Di atas kapal yang sama saat terakhir bersama Julie, yakni kapal feri Bunga Kuning. Dia memandang di mana tempat Julie biasa berdiri saat mengantarnya. Terlintas wajah cantik kekasihnya. "Yul, aku rindu kamu sayang," gumam Arman di sela desahan burung cawar. Dan keajaiban terjadi.
Di tempat tersebut, jelas sekali kalau Yuli berdiri di sana. Sosoknya benar-benar hidup kembali. Dia berdiri melambaikan tangan dengan wajah yang sendu gundah gulana. Pakaian yang dikenakan sama persis dengan yang dipakai saat terakhir kali bersama Arman. Sungguh pemandangan di luar nalar. Karena kapal belum meninggalkan dermaga tua itu, maka dengan bersemangat Arman menuruni anak tangga. Kemudian dilanjutkan menuju tempat di mana Yuli berada. Yuli benar-benar nyata dan Arman menyentuhnya. Mereka pun berpelukan sangat erat melepas rindu, yang disusul dengan air mata membasahi pipi Yuli. Yul, apa yang terjadi padamu, Yul? Yuli hanya terdiam. Arman merasakan kalau itu memang Yuli. Bau parfumnya juga bahasa tubuhnya, semua menggambarkan tentang Yuli. Aku akan selalu bersamamu, Bang. Setiap kali kamu butuhkan, aku akan datang untukmu. Sebutkanlah namaku di depan lukisan diriku jika kau merasa rindu. Ucapan itu pun terdengar nyata di telinga Arman Ferozi. Memang, desahan dan dengus nafas itu milik Yuli. Tapi, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal kembali berwujud nyata? Arman memperkuat dekapannya. Dia tidak mau kembali kehilangan Yuli yang sudah dinikah siri itu. Pulanglah, Bang. Percayalah, aku datang setiap saat untukmu. Panggilan kapal membuat Arman secara perlahan melepas pelukan. Dia bingung apa yang sedang terjadi, tapi dia yakin kalau tidak sedang bermimpi ataupun berhalusinasi. Saat dia kembali ke kapal, sosok Yuli pun masih terdiam di tempatnya. Dia melambaikan tangannya penuh arti. Arman berniat kembali turun untuk mengajak Yuli pergi, atau mungkin bisa juga tinggal semalam lagi di sana. Tapi Yuli sudah pergi dan tidak terlihat lagi. Sosok almarhumah itu sudah lenyap. Arman yang mencarinya di setiap penjuru dermaga tidak menemukan keberadaannya. Tapi setidaknya dia merasa bahagia dengan janji Yuli. Waktu bergerak, Arman Ferozi kembali dalam keluarga kecilnya. Mencoba sebisa mungkin hadir sebagai suami dan ayah yang sempurna. Namun ikatan cintanya dengan Yuli tidak pernah mati. Setiap kali dia merasa rindu yang tidak terbendung, dia pun datang ke dermaga tua lembar. Dan Yuli pasti ada di sana, menjemput dan membawanya ke sebuah tempat indah. Tempat yang berada di sebuah bukit layaknya sebuah villa. Di sana mereka melepas rindu layaknya Yuli yang masih hidup. Dan setiap kali usai berjumbu, Yuli pasti lenyap dari sana. Sosok arwah itu kembali muncul ketika Arman sudah berada di atas kapal. Yuli melambaikan tangannya dan kembali menghilang entah kemana. Setelah berpikir panjang, hari ini Arman datang ke rumah orang tua Yuli. Dia berniat menuntaskan perseteruan yang terjadi. Selain itu, dia ingin tahu kisah sebenarnya tentang kematian istri sirinya itu. Dan pertemuan kali ini tidaklah tegang seperti dulu. Orang tua Yuli pun menyambut dengan baik-baik. Setelah berbasa-basi menanyakan keadaan masing-masing, Arman menceritakan tentang hubungannya dengan Yuli selama ini, yang sudah dia nikahi secara siri sejak orang tuanya bersikeras melarang. Sudahlah, Nak. Semua sudah berlalu, ucap ibu Yuli lirih, sedangkan ayahnya hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, Arman meminta penjelasan tentang penyebab kematian Yuli, karena sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya, juga tidak terjadi kecelakaan padanya. Sang ibu yang terlarut dalam kesedihan tetap menceritakan kejadian sebelum Yuli meninggal dunia. Pagi itu, Yuli mengaku kalau hamil. Ayahnya yang sudah menjodohkan dengan salah seorang putra pejabat menjadi murka mendengar pengakuan sang anak. Bertambah murka ketika Yuli berucap kalau sudah kawin siri dengan Ferozi. Kekerasan kecil pun tidak bisa dihindari, yang membuat Yuli berlari meninggalkan orang tuanya, meninggalkan makian juga tamparan sang ayah
sedangkan sang ibu tidak bisa berbuat banyak selain menangis. Tapi naas, tragedi tidak terduga pun terjadi. Yuli terpeleset dan kepala bagian belakang terbentur lantai sangat keras. Yang mungkin karena takdir, seketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Tolong kabarkan berita bahagia ini pada Bang Rosi, ucapnya sebelum kehilangan nyawa. Dan penyesalan itu muncul ketika Yuli tidak lagi bernafas. Tapi bagaimanapun, semua sudah ditulis oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Dan tidak pula seseorang bisa menunda, walaupun sedetik. Mendengar kisah pilu itu, Arman menitikkan air mata. Dia tidak menyangka kalau Yuli hamil dari benihnya. Duka pun pecah. Orang tua Yuli tidak bisa membendung air mata mengenang saat-saat kematian anak mereka. Setelah mengucap maaf, Arman berpamitan. Dia berkata akan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri dan berjanji akan datang berkunjung setiap 8 bulan sekali. Arman sudah menghitung dengan tepat di saat dia memiliki waktu senggang agak lama. Ucapan itu pun dijalankan Arman. Bahkan saat pertama kali datang dia mengajak anak istrinya, yang kemudian dilanjutkan berziarah bersama di makam Yuli. Dan selanjutnya sesuai janji, setiap 8 bulan sekali Arman datang. Dia melepaskan rindu bersama sosok Yuli, yang selalu berakhir dengan percintaan. Sampai di tahun 2012, di mana Arman Ferozi sudah berusia lebih dari 60 tahun. Rambutnya pun sudah memutih semua. Kejadian itu terus berlanjut. Dengan satu anak tunggalnya, Arman mempunyai 3 cucu. Kehidupan dirasa bahagia bersama anak dan cucu-cucunya. Akan tetapi, lebih berbahagia lagi pada saat tanggal 25 Mei. Yakni hari jadinya yang dicatat di buku diari Yuli. Karena setiap tanggal itu, dia akan mendatangi Yuli, lalu bercinta dengan rohnya. Ternyata, kisah antara dua alam itu bukan isapan jempol belaka, tapi benar-benar nyata dan bisa dirasakan. Siapapun akan percaya dan yakin apabila mengalami kejadian tersebut, seperti apa yang sudah dialami oleh Arman Ferozi selama berpuluh tahun. Cintanya tidak pernah berhenti meskipun sosok bidadarinya sudah tiada. Hingga di usianya yang tua, Arman mengaku masih terus bertemu dengan Yuli. Sedangkan Yuli sendiri sama sekali tidak ada perubahan, tetap muda dan cantik. Dan di tahun 2012 itu adalah terakhir kali percintaan terjadi. Yuli datang lewat mimpinya, lalu melambaikan tangan dengan tersenyum misterius. Setelah itu, Yuli tidak lagi muncul setiap kali Arman datang, berkunjung dan berziarah. Namaku Tori. Aku lahir dan besar di kota Pandeglang, Banten. Kota wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan di berbagai daerah. Di kotaku ini terdapat beberapa pantai yang menjadi tujuan untuk berlibur. Kotaku ini letaknya agak di ujung barat Pulau Jawa,
Dan di kota inilah masa kecilku tertempa lumayan keras. Aku punya bapak yang dikenal raja tega. Bukan dalam masalah yang berhubungan dengan kekerasan, tapi beliau mengajarkan untuk kuat dalam hal apapun, termasuk dalam menghadapi ketakutan akan hal mistis. Beberapa kali aku dibiarkan untuk menghadapi dan melawan sendiri ketakutan yang kualami. Baik itu hal nyata maupun hal gaib. Mungkin sebagian besar orang sudah tahu kalau di daerah Banten cukup kental dengan kisah mistis. Tapi memang benar begitu adanya, karena aku yang mengalami sendiri. Aku akan bercerita tentang pengalaman yang kualami ketika masih SD, sekitar tahun 2000-an. Memang sudah lama sekali, tapi aku masih ingat detail kejadiannya. Keluargaku tergolong keluarga dengan ekonomi sederhana di kampung. Bapakku merantau di kota Bogor, bekerja sebagai karyawan sebuah pabrik di sana, yang terkadang sebulan sekali mengirimkan uang untuk kami. Sejak bersekolah kelas 1 SD, aku tidak pernah diantar jemput oleh ibu seperti kawanku yang lain. Aku yang dikenal pemberani sudah dianggap mandiri, sehingga dibiarkan pulang dan pergi sendiri. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu sekitar 40 menit berjalan kaki. Di mana sekolahanku merupakan SD swasta yang terletak di Desa Sukamaju, Pandeglang. Kelas 1 hingga kelas 3 masih aman, karena pulang pergi masih berdua dengan Herman, salah seorang saudaraku yang kebetulan bersekolah di tempat yang sama. Aku sendiri tidak mempunyai kakak maupun adik, sehingga di usiaku yang sekarang sudah 25 tahun, aku masih belum memiliki seorang adik. Atau mungkin juga ada sesuatu hal yang membuat orang tuaku memilih hanya memiliki anak tunggal. Ketika kelas 4, aku mulai pulang pergi sendirian. Herman sudah lulus dan melanjutkan sekolah ke tempat lain. Disinilah awal petualangan seru dimulai. Bukan berarti aku tidak punya teman, akan tetapi pada waktu itu jam sekolahnya dibagi menjadi 2 waktu, yaitu pagi dan siang. Kebetulan aku dan saudaraku sebelum lulus ke bagian pagi. Selain itu, teman-teman sebayaku masih banyak yang tidak sekolah. Karena kebanyakan pekerjaan orang tua mereka bertani di sawah maupun di ladang, sehingga mereka banyak yang membantu orang tuanya, dan bahkan ada pula yang tidak bersekolah. Karena itulah, begitu saudaraku sudah melanjutkan sekolah SMP, aku jarang punya teman untuk pulang dan pergi. Dan kesendirian itu hanya pas di kampungku saja. Ketika keluar dari kampung, cukup banyak teman dari desa lain yang berangkat sama-sama. Dari kampungku, terdapat 2 jalur perjalanan pulang pergi menuju sekolah. Yang pertama adalah jalur jalan desa. Meski menjadi jalur utama, namun jalan tersebut masih belum terjamah oleh aspal. Hanya sekedar tanah dan bebatuan yang terjal. Jalanan akan menjadi becek dan licin jika musim penghujan. Sedangkan di jalur yang kedua, harus melewati jalan yang agak sempit setelah jalan kampung. Jalanan sama-sama licin jika diguyur hujan. Hanya saja di jalur kedua ini lebih menyingkat waktu, karena jaraknya lebih pendek. Kalau lewat jalur ini, aku akan sampai di sekolah maupun di rumah lebih cepat. Tapi jalurnya terkenal menyeramkan. Harus melewati persawahan dengan jalan setapak yang sempit dan juga melewati pemakaman. Yang mana sekitar 5 meter dari pemakaman itu ada sebuah bangunan tua. Konon, menurut warga, sebelum ada pemakaman, bangunan tersebut sudah lebih dulu berdiri, bahkan jauh sebelum pemakaman dibuka. Warga sekitar memberi nama gedung itu dengan sebutan Gedung Walet. Itu karena di dalam gedung itu banyak burung seriti yang bersarang di dalamnya. Akan tetapi warga sekitar tidak ada yang berani memasuki gedung itu untuk sekedar mengambil sarang burung atau beristirahat. Dari kisah yang beredar, konon di masa lalu ada warga yang masuk ke gedung dan tidak pernah kembali keluar. Siapapun yang masuk diyakini dimakan atau dijadikan pengikut oleh penghuni gaibnya. Cerita menakutkan itu tidak hanya terjadi 1-2 kali pada orang yang terjebak dan memasukinya. Tapi warga sudah beberapa kali menyebut kejadian itu berlangsung.
Aku yang terlahir sebagai sosok bandel dan dikenal pemberani tidak pernah terpengaruh akan cerita tersebut. Bagiku itu hanya mitos. Belum ada bukti nyata untuk membuktikan kebenarannya. Penampilan Gedung Walet ini memiliki bentuk yang kokoh. Tingginya sekitar 20 meter dan hanya ada 4 jendela yang kacanya sudah pecah. Selain itu, hampir seperempat genteng sudah rusak. Meskipun terkikis air dan panas matahari, namun langit-langit yang berbahan kayu belum tampak keropos. Sepintas, gedung ini seperti bangunan era Belanda, yang bentuk dan gaya bangunannya kebarat-baratan. Meskipun bandel, setiap kali melewatinya aku merasa merinding. Sungguh, ada suasana mencekam yang membuatku terkadang berlari juga. Dari awal aku sudah merasakan kalau ada yang aneh dengan Gedung Walet ini. Waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Seperti biasa, aku sudah rapi mengecek ulang segala perlengkapan. Dengan seragam merah putih, tas punggung, aku pun siap berangkat. Sedari kecil aku sudah dibiasakan oleh orang tuaku untuk selalu datang lebih awal dalam hal apapun, apalagi urusan sekolah. Kalau masuk dalam kelas jam 7:30, aku sudah duduk manis di dalam kelas jam 6:30. Lewat jalan besar saja ya, jangan lewat persawahan. Pesan ibu saat aku berpamitan. Pesan itu selalu aku jalankan sedari bersama saudaraku dulu. Meskipun seringkali pada akhirnya aku tidak nurut omongan ibu dan tetap melewati jalur Gedung Walet. Jalur yang ibu menyebutnya sebagai jalur persawahan. Dan itulah yang aku lakukan di hari ini. Walaupun aku sudah tahu kalau jalur itu cukup menyeramkan, aku tetap melewatinya. Kali ini, aku ingin sampai di sekolah lebih cepat, karena ada janji membeli kertas untuk prakarya. Tentu aku tidak ingin kawanku menunggu. Sekitar 1/4 jam berjalan kaki, sampailah aku di persawahan dan jalan setapak, hingga tiba di area pemakaman. Sepanjang jalan aku ingat, jarang sekali ada orang lain lewat di jalur ini. Entah yang berpapasan maupun yang searah tujuan. Dan juga penjaga makam pun tidak aku lihat di area pemakaman. Padahal biasanya sangat pagi sekali beliau bersih-bersih. Memang aku hampir selalu sendirian melewati jalanan ini. Tapi itu jika pulang sekolah, bukan jika berangkat seperti pagi ini. Sesampai di dekat pintu masuk pemakaman, aku mengambil batang kayu yang cukup panjang di sisi selokan. Di sanalah aku selalu menyembunyikan kayu panjang yang berguna untuk jaga-jaga kalau ada ular atau serangga yang mengganggu. Setelah melewati selokan, aku pun melanjutkan perjalanan. Untuk hiburan, aku sabitkan kayu pada semak di sisi jalanan. Suasana sangat sepi, sama sekali tidak ada orang lain yang kujumpai. Hanya suara burung-burung kecil dan suara sepatu kesayanganku yang bergesekan dengan rumput basah. Titik yang paling mencekam adalah ketika melewati Gedung Walet. Beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari dalam. Terkadang seperti suara binatang buas yang mengeram. Terkadang juga terdengar seperti ada yang beraktivitas di dalam Gedung Walet itu. Aku berpikir mungkin itu ular atau binatang lainnya. Dan setelah itu, biasanya aku langsung mempercepat laju jalan, bahkan sampai berlari. Jalan setapak agak menurun, dan semak belukar semakin lebat ketika mendekati gedung tersebut. Tepat dengan batang kayu yang cukup panjang di tangan kanan aku bersiaga. Setelah beberapa menit, sampailah aku pada area Gedung Walet. Dan entah kenapa, kali ini aku sangat tertarik untuk melirik ke arah gedung. Pintunya selalu terbuka sedikit, yang juga terdapat tulisan dilarang masuk. Yang membuatku heran adalah, kenapa pintunya tidak digembok atau diikat rantai saja, sehingga tidak ada siapapun yang berani masuk ke dalam. Sejenak aku berhenti, karena mendengar suara berisik dari dalam gedung.
aku arahkan pandangan ke gedung itu. Rasa ingin tahu mendadak muncul di benakku. Dengan keberanian yang terkumpul, aku putuskan untuk menuntaskan rasa penasaran. Dengan hati-hati, aku coba lebih dekat ke pintu gedung. Semakin penasaran, karena suara itu terdengar semakin jelas. Setelah sudah cukup dekat, aku singkirkan dengan batang kayu yang aku bawa setiap semak belukar dan akar-akar pohon yang hampir menutupi pintu gedung itu. Setelah itu, ku buka pintu pelan-pelan. Ketika benar terbuka, aku dikagetkan dengan suara seorang perempuan batu. Aku celingukan mencari sumber suara, namun tidak tampak siapapun di sana. Setelah suara batu terhenti sekian menit, aku kembali dikejutkan dengan munculnya suara cekikikan yang menyeramkan. Seketika itu, tanpa pikir panjang aku langsung lari terbirit-birit ketakutan. Aku terus berlari, meninggalkan tempat itu dengan segera, tanpa berani menoleh. Kejadian pagi itu membuatku takut lewat jalan pintas tersebut. Aku lebih memilih jalur utama meski berselisih waktu. Kalaupun terpaksa lewat jalan itu, aku menunggu ada orang lewat untuk berbarengan. Meski begitu, rasa penasaranku akan gedung walet terus bergulir. Ada rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya sosok penghuninya. Apakah benar-benar hantu ataukah manusia? Sekitar pukul 6:30, aku sudah sampai di sekolah. SD tempatku menimba ilmu ini memiliki lingkungan yang asri. Punya fasilitas lapangan olahraga dengan rumput liar yang cukup luas. Dan juga tempat upacara yang bersih berlantai beton. Bertambah asri dengan pohon-pohon besar mengelilingi bangunan sekolah. Yang membuat agak seru, ada kebun jeruk cukup luas di belakang sekolah. Terkadang juga kalau jam istirahat, aku main ke kebun jeruk itu bersama teman-teman. Berharap diberi buah jeruk oleh penjaga kebun. Terkadang karena sangat kepingin, teman-temanku usil memetik beberapa buah tanpa izin. Sementara itu, bangunan SD ku mengikuti kontur tanah yang meninggi. Dengan kelas 1 hingga kelas 3 berada di paling bawah atau paling rendah. Sedangkan kelas 4 dan kelas 6 berada di tengah. Yang berada di paling atas atau paling tinggi adalah kelas 6, beserta ruangan guru. Meski begitu, lahan sebagai lapangan olahraga dan upacara dalam posisi yang rata. Ruangan kelasku menghadap ke sebuah taman kecil, yang mana taman kecil terbuka ini berbentuk segi empat dengan kursi tembok di sekelilingnya. Seperti pagi-pagi sebelumnya ketika aku sampai, lingkungan sekolah masih sepi. Belum ada orang terlihat selain Pak Karto, tukang kebun yang membuka pintu ruangan setiap pagi. Beliau hafal betul denganku, yang selalu menjadi nomor 1. Mungkin, pagi ini beliau berada di ruangan guru, sehingga tidak nampak siapapun di sekolahan. Dan akhirnya, aku dikejutkan dengan kehadiran seorang perempuan setengah baya, berkebaya dan bersanggul, yang sedang duduk di taman depan kelas. Tampak, perempuan itu wajahnya sangat pucat dengan raut sedih. Aku terheran, karena baru kali ini aku melihat sosoknya. Pakaian yang dikenakan bukanlah busana di era sekarang, tapi layaknya orang zaman dahulu. Aku yang harus melintas di depannya ketika hendak masuk kelas, tentu saja harus bertegur sapa. Selamat pagi, Bu. Tapi ibu itu hanya tersenyum. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, aku ngeri juga. Kerutan yang terlihat dalam raut yang pucat itu tampak sangat menyeramkan. Tatapannya sangat tajam, membuatku semakin berkedip ngeri. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung menuju kelas. Sambil menenangkan diri, aku duduk di bangku. Lalu meletakkan tas di laci kolong meja. Pikiranku merasa tidak tenang dengan kehadiran ibu tersebut. Sejenak kemudian, aku bangkit untuk mengintip keberadaan sang ibu berkebaya.
tapi sudah tidak nampak siapapun di taman. Beliau telah menghilang. Aku menjalani hari-hari sekolah dengan riang. Meski tidak pernah mendapat ranking, sebisa mungkin aku selalu rajin mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Sedangkan di hari-hari yang kulewati, wanita berkebaya itu masih saja selalu menampakkan diri di taman. Ibu itu hanya muncul sesekali saja, tidak setiap hari. Tapi anehnya, dia selalu menghilang apabila seorang sudah mulai ramai. Aku pun menjadi sangat penasaran dan ingin tahu tentang siapa beliau. Setiap kali aku mencari ke sekitar sekolah, tidak sekalipun pernah menemukannya. Beberapa kawan yang kutanyai juga tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah melihat sosok yang kumaksud. Saking penasarannya, aku pernah bertanya pada Pak Karto. Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Nyatanya teman-teman kamu tidak ada yang melihat. Jawaban Pak Karto seolah menyembunyikan sesuatu. Karena jelas-jelas aku melihat sosok perempuan berkebaya tersebut memang ada. Tidaklah mungkin jika aku berhalusinasi. Ibu itu juga pernah muncul pada malam hari, tepatnya di malam ketika sekolah mengadakan acara perkemahan. Aku melihat dari kejauhan, sang ibu berdiri sendirian di halaman belakang sekolah. Sadar ketika aku melihatnya, ibu itu melambaikan tangan. Aku pun melambai balik ke arahnya, dan bagiku sangatlah aneh, karena pakaian yang dikenakan selalu pakaian yang sama. Begitupun dengan dandanannya yang tidak pernah berubah. Setiap aku melihatnya, kadang si ibu duduk di bangku taman, kadang dia berdiri di halaman belakang. Dan seperti biasa, beliau tidak pernah terlihat lagi apabila sekolah sudah dalam keadaan ramai. Aku juga pernah menceritakan hal ini pada ibu saat di rumah. Mungkin dia itu ibu yang berdagang di warung samping sekolah, Tori. Jadi kalau sekolah sudah ramai, ya dia kembali lagi ke warungnya. Begitu kata ibu coba menjelaskan. Tapi ucapan ibu salah, karena aku pernah mencari ke warung sekolahan dan tidak pernah melihat wajah yang sama dengan sosok ibu berkebaya. Sekolah selesai jam 1 siang, tapi aku tidak langsung pulang. Aku sudah izin dengan ibu kalau hari ini akan langsung melaksanakan kegiatan belajar kelompok. Kegiatan itu kebetulan di rumah teman yang dekat dengan sekolahan, di mana diikuti 6 orang setiap kelompoknya. Ketika selesai tepat azan asar, aku yang pulang sendirian segera pamit dan beranjak. Karena ingin cepat sampai rumah, sore itu aku memutuskan lewat jalur persawahan. Setelah 15 menit aku menunggu barengan, tapi tidak ada seorang pun yang lewat. Akhirnya, aku nekat berjalan sendiri. Berharap berpapasan dengan orang di jalanan nanti. Dengan batang kayu panjang di tangan, aku mulai masuk kawasan itu. Merinding juga, tapi aku mulai tidak peduli. Perlahan, aku usir pikiran negatif di otakku. Sore itu, matahari sudah mulai redup. Ditambah banyaknya pohon rindang di sepanjang jalan yang membuat keadaan bertambah semakin gelap. Hingga tibalah saat yang aku takutkan, yakni melintasi gedung walet. Entah mengapa aku lebih takut melintasi bangunan lawas tersebut dibandingkan area pemakaman. Sangat terasa kalau auranya lebih menyeramkan, berbeda dengan area pemakaman yang meskipun sunyi, namun biasa-biasa saja. Nisan yang berjejer pun tidak nampak menyeramkan. Pelan-pelan aku melintasinya. Ketika sudah berada persis di depan gedung walet, tiba-tiba aku mendengar suara tawa cekikikan dari dalam bangunan. Kali ini lebih keras daripada yang beberapa hari lalu aku temui. Sebelum aku berlari, sosok perempuan berkebaya mendadak muncul dari arah depanku.
apa, Nak? Beliau bertanya dengan suaranya yang parau. Jelas sekali kalau perempuan tersebut adalah sosok yang kutemui di sekolahan. Meskipun ketakutanku semakin menjadi, namun aku tetap menjawab pertanyaan tersebut dengan gemetar. Sejenak kami sama-sama terdiam, mendengarkan dengan seksama tentang suara yang kuceritakan. Namun suara itu tidak terdengar lagi, hanya sepoi angin yang membawa daun rontok ke bumi yang terdengar jelas. Ibu berkebaya itu mengajakku mencari apa yang aku takutkan. Sungguh aneh. Aku yang sebelumnya kepengen segera sampai rumah, justru ikut dengan ajakannya. Digandeng tanganku, lalu diajak menuju bangunan tua tersebut. Kepakan sayap burung seriti terdengar halus di telinga. Saling berkejaran masuk ke dalam rumah. Terdengar pula decisnya dari dalam. Aku berjalan mengikuti langkah wanita berkebaya. Pelan-pelan dan hati-hati kami semakin mendekat. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba suara tawa kembali terdengar. Awalnya aku berniat langsung lari dari tempat itu, tapi urung kulakukan karena tanganku masih dalam genggaman wanita tersebut. Di antara suara mengerikan yang belum juga lenyap, aku merasa kalau bagian dalam bangunan tersebut sangat lembab. Banyak pula sampah daun berserakan. Sangat terasa ketika sepatuku menginjak lantai. Saat tercium aroma bangkai yang sangat menyengat, aku tidak lagi merasa ada tangan yang memegangiku. Dalam keadaan remang dan gelap, aku tidak bisa menemukan wanita tersebut berada di sekitarku. Burung-burung yang semula melintas cukup banyak pun sudah tidak ada lagi. Aku sangat ketakutan ketika teringat kisah warga bahwa yang masuk gedung ini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dari pikiran itu, aku pun segera memanggil-manggil sang ibu berkebaya. Namun teriakan ketakutan itu tidak ada sautan. Segera, aku berbalik badan hendak keluar. Dan tiba-tiba, ada pemandangan yang tidak biasa muncul di depan pintu. Aku melihat ada sosok yang berbentuk manusia, hitam legam, berambut panjang, dengan mata melotot menyala merah. Sosok mengerikan itu jongkok menghadap ke arahku, yang hanya berjarak sekitar 3 meter. Aku yakin kalau itu bukanlah manusia. Sesaat kemudian, di kanan kirinya ada sepasang mata yang juga berwarna merah menyala. Aku tidak tahu makhluk apa itu. Beberapa menit kemudian, semua menghilang saat muncul suara tawa cekikikan. Mataku yang sudah mulai terbiasa dengan suasana gelap melihat kemunculan wanita berkebaya. Tapi kali ini, sosok itu tidak mendekatiku, melainkan hanya menatap saja dengan tajam. Dan ternyata suara yang menyeramkan itu adalah suaranya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan pasrah. Semakin kalut ketika secara tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Tori, apa kamu di dalam, Nak? Suara ibu membuatku terenyak. Masih dalam kepanikan, aku pun menjawab dengan berteriak kencang minta tolong. Tapi ibu yang ternyata tidak sendirian masih saja terus memanggil. Tampaknya mereka tidak mendengar teriakanku yang sekuat tenaga. Kita coba masuk ke dalam aja, Mbak. Aku lega ketika paman berniat masuk mencariku. Dan itulah yang mereka lakukan. Akhirnya pintu dibuka, dan mereka pun menemukanku yang dalam keadaan menangis ketakutan. Ibu langsung mendekapku sambil menenangkan. Sementara paman melihat kondisi di sekeliling. Tidak ada yang aneh. Tampak semua dalam keadaan biasa. Setelah cukup tenang, kami pun pulang ke rumah. Tori, apa yang terjadi padamu, Nak? Tanya ibu dengan nada khawatir. Beberapa tetangga dan saudara yang menjenguk pun pasti bertanya hal sama. Aku menceritakan dengan jujur tentang apa yang kualami. Dan entah apa yang terjadi seandainya ibu dan paman tidak segera datang. Yang pasti, hal buruk pasti menimpa aku. Ibu kan sudah bilang, jangan lewat jalan itu. Tapi sudahlah, yang penting kamu tidak apa-apa, Nak. Ucap ibu, dilanjutkan mengucap syukur.
Seusai mendengar ceritaku, semua orang gempar tentang penculikan bangsa gaib atas diriku. Mereka membesar-besarkan cerita, sehingga bangunan gedung walet semakin angker di mata warga setempat. Setiap orang tua menyuruh anaknya agar jangan melintas lewat sana. Malam harinya, badanku demam tinggi, diselingi sering mengigau. Setiap kali mataku terpejam, sosok wanita berkebaya itu muncul dalam mimpiku. Dia datang dengan makhluk lain yang sangat menyeramkan. Aku diikat di dalam gedung walet tanpa diberi makan dan minum. Dan wanita berkebaya itu menyebut kalau sebentar lagi aku akan menjadi putranya. Kejadian demam itu langsung membuat ibu paham bahwa ada yang tidak benar denganku. Segera, ibu minta pendapat paman tentang keadaanku. Pada akhirnya, paman menyuruh agar aku berobat pada dukun Jawa saja. Karena apa yang telah aku alami bersangkutan dengan sesuatu di luar nalar. Dan seandainya masih belum ada perubahan, barulah diperiksakan medis. Siapa orang pintar yang akan kita mintai tolong nanti, Min? Pamanku yang bernama Sadimin langsung menunjuk Mbah Diro, salah satu tokoh yang paham tentang klenik di kampungku. Beliau juga salah satu orang tua dengan ilmu kebatinan yang sudah dikenal masyarakat luas. Dan saran pamanku menjadi saran yang tepat, karena setelah diberi jambi-jambi oleh Mbah Diro, keadaanku membaik. Aku mulai tenang dalam tidur, begitupun dengan demam yang kualami. Mereda meski masih lemas. Mbah Diro tidak menjelaskan apapun tentang sosok wanita berkebaya yang kuceritakan. Beliaunya menyuruh agar kami semua lebih taat beribadah. Karena dengan iman yang kuat, maka sosok tak kasat mata tidak akan mengganggu. Sejak saat itu aku tidak pernah melewati gedung walet. Begitupun dengan anak lain yang bepergian ke kampung sebelah. Hanya orang yang punya perkebunan dan persawahan di sana saja yang terbiasa dengan bangunan kuno tersebut. Satu tahun berikutnya, ketika aku sudah lulus kelas 5, pramuka di sekolah mengadakan acara camping. Waktu itu biasa disebut persami atau perkemahan Sabtu Minggu, yang mana acara kemah ini rutin dilaksanakan 1 tahun sekali. Dan menjadi salah satu acara sekolah yang sangat malas aku ikuti, karena pasti akan mengadakan jurit malam. Tapi dengan berbagai pertimbangan, pihak sekolah tidak lagi mengadakan jurit malam sejak tahun lalu. Menurut ibu, para orang tua merasa khawatir dengan posisi perkampungan yang masih percaya akan hal mistis. Itu pula yang dilaporkan anak-anak mereka. Banyak yang merasa takut saat melakukan kegiatan tersebut. Acara kemah dilakukan di lapangan rumput depan sekolah, jadi tidak terlalu jauh dari gedung sekolah. Sekitar jam 10 malam, setelah acara api unggun selesai, aku ingin buang air kecil. Toilet berada di dalam sekolah, jadi aku harus berjalan ke sana. Toilet favorit aku adalah yang letaknya di sebelah ruang guru. Tempatnya agak tersembunyi dan berhadapan langsung dengan sebuah taman kecil. Di seberang taman adalah ruang kelas 6. Setiap malam, ruang-ruang kelas dibiarkan dalam keadaan gelap. Hanya lampu taman dan lampu beranda yang menyala. Begitu sampai, aku dikejutkan dengan kemunculan ibu berkebaya. Sosok yang memberiku pengalaman setahun silam itu tampak duduk di taman. Setelah sekian lama, baru kali ini aku melihat penampakannya lagi. Seketika, tubuhku gemetar takut. Jarak kami hanya sekitar 5 meter, dipisahkan oleh taman. Sosok berkebaya itu duduk membelakangi, dengan menghadap ke pintu kelas yang gelap gulita. Aku berencana langsung kembali ke lapangan perkemahan. Mungkin ada tempat kencing di sana. Tapi secara tiba-tiba, ibu itu menoleh ke arahku. Jantungku berdetak semakin melaju. Bingung dengan apa yang harus kulakukan. Dalam sekejap, tubuhku mematung. Tidak ada satupun anggota badan yang mampu kugerakkan. Begitupun dengan suaraku yang mendadak menghilang. Mungkin karena saking takutnya, sehingga aku pun terkencing di celana. Dalam hitungan detik, aku mencium bau wangi semerbak ketika dia mendekatiku.
Sampai saat tangannya diulurkan hendak memelukku, aku masih saja terpaku. Tori! Tori! Suara Pak Cacang dari kejauhan mengagetkanku, dan secara refleks, aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Yang di saat bersamaan, ternyata sosok wanita berkebaya itu sudah tidak ada lagi. Dia menghilang secara misterius. Aku yang sudah dalam kondisi sadar sepenuhnya, segera berjalan ke arah Pak Cacang. Beliau adalah wali kelas, sekaligus guru bahasa Indonesia sejak aku kelas 3. Sampai aku berada di kelas 5, wali kelasnya tetap beliau. Satu dari sekian banyak guru yang menurutku paling baik dan paling sabar. Mungkin saja karena mendekati masa pensiun, sehingga banyak pengalaman dalam mendidik. Semoga Pak Cacang sekarang masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kamu dari mana, Tori? Bapak khawatir. Sudah 1 jam kamu tidak ada di perkemahan. 1 jam? Perasaan cuma hitungan menit saja aku berada di toilet. Tapi aku tidak menjawab kalau ada hal aneh yang kutemui. Aku juga menyembunyikan keadaan celanaku yang basah air seni. Aku hanya minta maaf saja karena telah membuat beliau risau. Tapi melihat raut wajahku yang tegang, akhirnya beliau memintaku agar aku berkata jujur. Pak Cacang tahu kalau aku telah membohonginya. Begitu aku menceritakan tentang sosok wanita berkebaya yang kutemui sejak setahun silam, Pak Cacang ikut tegang. Beliau menunjukkan raut cemas dan khawatir. Apalagi saat aku berkisah tentang kemunculannya di gedung walet. Beliau seperti bingung dan was-was. Sudahlah, kamu ganti celana dulu, biar tidak masuk angin. Kami pun melangkah kembali ke perkemahan. Tiga hari berikutnya, secara pribadi Pak Cacang dan Mbah Diro bertamu ke rumah. Disitulah aku mendengar percakapan mereka dengan ibu. Yang ternyata Pak Cacang menjelaskan tentang sosok berkebaya yang kutemui. Dari kisahnya, Pak Cacang bercerita di awal sekolahan berdiri, yang mana ada seorang wanita bersama Darsi menjadi tukang kebun sekolah. Hampir setiap hari ia merenung sedih sambil menyaksikan para tukang membuat taman. Dan ternyata di balik sikap ramah dan rajin yang ditunjukkan, wanita selalu berkebaya itu mempunyai masalah pribadi yang pelik. Dia sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Dan masalah itu berdampak pada putranya yang duduk di bangku kelas 4. Seharusnya mereka bahagia, karena Suji, putra mereka adalah putra tunggal yang dinanti-nanti. Suji lahir di masa tua mereka. Tidak ada yang menyangka kalau Bu Darsi mampu mendapat momongan saat usianya menjelang setengah abad. Tapi ternyata semua tidak sesuai harapan. Sang ayah justru menjadi pemarah dan suka berbuat kasar. Mungkin juga karena kondisi ekonomi yang kekurangan. Penuh kesabaran, Bu Darsi tetap bertahan. Dia berharap suaminya akan berubah lagi seperti sosok yang penyayang. Namun kesabaran itu berbuah petaka. Suatu hari, suaminya yang marah menghajarnya. Sang anak yang membela pun menjadi sasaran. Melihat kebengisan itu, Bu Darsi memohon pada suaminya agar membaca istighfar. Karena kemarahan itu tidak juga mereda, dia pun mendekap suaminya dan menyuruh Suji berlari. Seketika, Suji berhambur keluar dengan luka di sekujur tubuh. Naas tidak bisa dihindari. Suji yang berlari sekuat tenaga terpeleset. Ia tersandung akar. Dia terpental hingga terjerembab masuk tebing. Kepalanya yang menghantam batu membuatnya meninggal di tempat. Sejak saat itu, sang ayah melarikan diri entah kemana. Sedangkan Bu Darsi tertekan hebat. Jiwanya terguncang. Setiap hari dia memakai kebaya dengan rambut konde berkeliling kampung. Setiap ada anak yang sepantaran dengan Suji, dia akan mendekat lalu memeluk. Karena sikapnya itu, anak-anak pun menjadi takut padanya. Dan dia pun divonis gila. Hingga akhirnya, Bu Darsi merasa terasing. Selama beberapa hari dia tidak terlihat berada di kampung. Dan ditemukanlah meninggal di dalam gedung walet. Tubuhnya sudah melepuh, sedangkan di sampingnya ada beberapa kucing yang seperti menjaga jasadnya. Sejak itulah, gedung walet menjadi tempat yang angker. Beberapa kali ada anak yang disekap sosok gaib di sana.
Bahkan ada yang sampai menjadi bisu. Itu karena rasa kangen Bu Darsi pada seorang anak. Dan sejak kejadian itu berlangsung, dibuatlah alasan kalau siapapun yang masuk gedung walet tidak akan bisa keluar. Hal itu demi menjaga kebaikan bersama. "Ini Bu, pakaikan pada anakmu," ucap Mbah Diro saat cerita dari Pak Cacang usai. Lalu Mbah Diro memberikan kalung dari benang dengan lipatan kain kecil kotak sebagai mandelnya. Beliau berharap dengan kalung berisi raja tersebut, aku tidak lagi diganggu sosok wanita berkebaya yang diyakini sebagai penampakan Bu Darsi. Saat kenaikan kelas 6, aku pindah ke Bogor untuk menyusul bapak di sana, dan juga menetap sampai sekarang di kota Bogor. Semua yang pernah kualami di kampung menjadi bagian tersendiri dalam hidupku. Sejenak, kupandangi kalung pemberian Mbah Diro yang masih kusimpan dengan rapi. Dari pengalaman tersebut, aku selalu ingat dengan pesan beliau, bahwa dengan iman yang kuat, maka segala jenis makhluk gaib tidak akan mengganggu. Dan itulah yang kulakukan. Sebisa mungkin, aku selalu belajar agama yang kuanut lebih dalam. Cukuplah satu hantu yang menghiasi kisah mistisku, hantu kebaya.